Tips bangun rumah dengan budget ekonomis. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu teman-teman. Jadi mungkin video kali ini kurang cocok untuk teman-teman semuanya yang mau bangun rumah seperti istana. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin buru-buru pengen punya rumah tapi dengan cara KPR. Jadi saya mohon maaf mungkin video ini kurang cocok. Tapi untuk teman-teman yang sabar, kemudian sekarang lagi nabung untuk bisa punya rumah atau bangun rumah dalam waktu 3 sampai 5 tahun, insya Allah video ini akan sangat bermanfaat sekali teman-teman. Atau untuk teman-teman yang ingin bangun rumah kemudian budgetnya terbatas, apalagi budget pengen punya rumah, pokoknya budgetnya ekonomis, insya Allah video ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke? Nah tapi dalam video ini saya juga nggak akan berbagi tentang tips bangun rumah dengan budget ekonomis saja teman-teman. Tapi dalam video ini saya juga akan menyertakan contoh denah rumah yang bisa teman-teman bangun dengan budget ekonomis. Jadi denahnya juga nanti saya sertakan, teman-teman bisa lihat. Kemudian desain 3D-nya juga saya lampirkan. Kemudian dengan hasil jadi bangunannya. Jadi nanti teman-teman saya berikan tipsnya. Kemudian denahnya seperti apa. Contoh denah ya. Salah satu contoh denahnya. Kemudian desainnya seperti apa. Dan hasil jadinya juga seperti apa. Insya Allah contohnya ini juga betul-betul teman-teman semuanya bisa bangun dengan budget ekonomis. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang sabar, kemudian sekarang lagi nabung, betul-betul pengen punya rumah dalam waktu 3 sampai 5 tahun dengan budget ekonomis, atau mungkin yang sekarang sudah punya dananya tapi dananya sangat terbatas dan pengen punya rumah. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Oke, jadi tips pertama untuk teman-teman yang pengen bangun rumah dengan budget ekonomis adalah, pertama adalah desain teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin bangun rumah dengan budget ekonomis, teman-teman bisa memilih desain rumah minimalis yang tidak terlalu banyak sisi detail pengerjaan yang rumit teman-teman. Jadi contohnya ya, contoh rumah itu kan sebenarnya kebutuhan rumah itu kan seperti dinding, kemudian ada atap. Rumah ya, rumah standar kan ada atap, kemudian ada dinding, dindingnya tertutup keliling, kemudian atapnya, kemudian ada jendela dan ada pintu. Sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau contoh rumah dengan sisi detail pengerjaan yang rumit itu mungkin nanti ada tambahan seperti terlalu banyak mainan di depannya. Salah satu contoh ya teman-teman ya. Mungkin ada ornamen seperti batu alam. Sebenarnya nggak apa-apa waktu kita cukup punya dana lebih, nggak apa-apa dipercantik. Tapi kalau kita memang budgetnya betul-betul terbatas dan ingin punya rumah dulu dengan budget ekonomis, saya kira untuk yang seperti itu teman-teman bisa menunda dulu. Jadi yang penting rumahnya bisa berdiri dulu. Jadi poin pertama adalah teman-teman bisa memilih desain rumah minimalis yang tidak terlalu banyak sisi detail pengerjaan yang rumit. Jadi cukup desain minimalis, rumah sederhana saja. Oke, jadi poin satu adalah desainnya. Kemudian poin kedua adalah perhatikan di volume bangunan rumahnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan volume bangunan rumah disesuaikan dengan anggaran atau budget yang dianggarkan teman-teman semuanya. Jadi maksudnya volume adalah luas bangunan rumahnya ya teman-teman ya, atau tipe. Nah jadi kalau sekarang ini kan orang-orang kan kalau teman-teman lihat rumah dijual ya, biasanya kan teman-teman lihat iklan rumah dijual rumah tipe 36. Nah tipe 36 ini maksudnya adalah luas bangunan rumahnya tipe 36. Nah jadi sesuaikan volume atau luas atau tipe rumahnya dengan budget yang teman-teman anggarkan. Saya ambil contoh nih ya. Kalau teman-teman uangnya 100 juta nih contoh. Dengan budget 100 juta kira-kira teman-teman mau bangun rumah seperti apa? Volumenya berapa? Teman-teman kalau dengan budget 100 juta berarti teman-teman bisa bangun rumah mungkin dengan luas bangunan di bawah luas bangunan 40 meter persegi atau luas bangunan 40 atau tipe rumah 40. Jadi mungkin bisa bangun rumah tipe 21, bangun rumah tipe 30 atau 36, maksimal tipe 30 jika budgetnya 100 juta. Itu contoh kecil. Jadi sesuaikan budget teman-teman dengan volume atau luas bangunan rumah yang akan teman-teman bangun. Oke. Kemudian yang ketiga itu perhatikan atap teman-teman. Jadi atap dakcor ya, dengan atap genteng tentunya lebih murah atap genteng teman-teman. Jadi kalau teman-teman membangun rumah dengan budget ekonomis, jadi saran saya sih nggak perlu atapnya di dak, kecuali dana teman-teman lebih ya. Kadang-kadang kan teman-teman semuanya ini budgetnya cukup terbatas, kemudian atapnya mau di dak, alasannya nanti kedepannya mau dibangun 2 lantai.
ingat teman-teman, fokus pertama kan tujuan awalnya kan teman-teman bisa punya rumah dengan budget ekonomis. Jadi paling nggak teman-teman tidak ngontrak dulu atau mungkin tidak tinggal sama mertua. Jadi fokus di tujuan awal teman-teman. Jadi karena budgetnya terbatas, jadi teman-teman juga harus menyadari. Jadi mungkin atapnya nggak perlu didak. Jadi cukup atapnya pakai genteng biasa. Jadi perhatikan bentuk atapnya ya teman-teman ya. Sekali lagi atap didak bentuknya lebih mahal dibanding atap genteng. Oke. Kemudian poin keempat, nah ini jadi gini, poin keempat itu untuk jendela ya. Jendela itu setiap rumah pasti harus ada jendela ya, biar sirkulasi udara bagus. Nah tapi kan teman-teman mungkin pernah lihat rumah-rumah yang jendela kacanya itu cukup besar ya teman-teman ya. Nah jadi saran saya untuk teman-teman yang mau bangun rumah dengan budget ekonomis, jendela itu nggak perlu terlalu besar teman-teman, jadi standar saja. Jadi yang penting teman-teman rumah itu sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya, kemudian sudah ada angin-angin di atas itu teman-teman ya. Itu sirkulasi sudah cukup bagus. Jadi nggak perlu teman-teman bikin jendela begitu besar, karena semakin besar jendela yang teman-teman buat, jendela rumahnya ya, jendela kaca itu ya, nanti kusennya juga nanti akhirnya kusennya juga ikut besar, kacanya juga makin besar, akhirnya biayanya makin mahal. Jadi jendela itu standar saja teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin bangun rumah dengan budget ekonomis, jadi cukup standar saja. Jangan tanpa jendela. Kalau tanpa jendela itu rumahnya gelap, sirkulasi udara nggak bagus, dan rumahnya nggak sehat. Oke, tetap ada jendela tapi jendelanya dibuat standar saja. Ukuran jendelanya standar saja ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima ya. Yang kelima, rumah itu kan biasanya pasti ada kamar tidur, ya kan? Ada ruang tamu, kamar tidur ya. Jadi saran saya jika budgetnya memang terbatas atau teman-teman ingin bangun rumah dengan budget ekonomis, untuk partisi ya, kecuali kamar mandi ya. Kamar mandi bisa pakai tembok beton, tembok bata. Tapi untuk partisi yang lain, tembok-tembok yang lain, teman-teman bisa gunakan temboknya bisa digunakan partisi saja. Menyekat ruangannya menggunakan partisi saja. Insya Allah dengan cara itu cukup menghemat biaya teman-teman. Ingat sekali lagi, targetnya adalah kita semua ingin bangun rumah dengan budget ekonomis teman-teman. Jadi untuk saran saya untuk menyekat ruangannya teman-teman bisa menggunakan partisi saja. Partisi seperti di kantor-kantor, kalau teman-teman semuanya lihat di kantor, itu kan rata-rata penyekat ruangannya itu menggunakan partisi biasa. Saya kira dengan menggunakan kamar menggunakan partisi itu biayanya nggak begitu besar. Apalagi? Nanti jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah deskripsi video ini ya. Teman-teman bisa komen jika teman-teman ada pertanyaan. Kemudian untuk contoh denah rumah yang bisa teman-teman bangun dengan budget minim, teman-teman bisa lihat setelah video ini. Kemudian denahnya setelah video ini teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk desain 3D-nya, desain 3D denahnya teman-teman lihat setelah video ini, itu teman-teman semuanya bisa klik link di bawah deskripsi video ini. Sudah saya cantumkan link untuk desain 3D-nya, juga link hasil jadi bangunannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih sabar ya, tetap memilih bangun rumah atau bisa punya rumah tanpa KPR. Saran saya tetap fokus, teman-teman bisa menabung rumah dengan cara menabung dengan cara membeli emas murni ya teman-teman ya. Saran saya untuk menabung bangun rumah dengan cara menabung emas, saya teman-teman bisa membeli emas murni, emas cukim atau emas lokal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu juga apa itu emas murni, emas cukim atau emas lokal, teman-teman bisa searching di Google atau di YouTube, cari mengenai apa itu emas cukim atau emas lokal. Karena dibanding emas murni yang lain, saya kira emas cukim atau emas lokal ini itu nilainya lebih bagus, untuk nilai buybacknya, spiritnya semuanya lebih bagus dibanding emas murni yang lain. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.